BGP. BGP mengundang beberapa perwakilan guru nih, dan kebanyakan yang dipilih itu memang guru-guru yang sudah menjadi guru penggerak, lalu guru-guru yang sekolah penggerak. Harapan dari BGP, dari informasi tersebut bisa disampaikan dengan teman-teman di sekolah. Selain itu, kami mendapat tugas juga mengimbaskan ke sekolah yang lain. Di sini fokus dari BGP menyampaikan pesan juga dari Kemdikbud terkait bagaimana implementasi kurikulum merdeka. Beberapa Permendikbud yang berhubungan dengan kurikulum merdeka, dan saya rasa nih Ibu Wakil Kurikulum kita sudah mendownload, sudah mengarsipkan berbagai Permendikbud ini sebagai dasar pelaksanaan kurikulum merdeka kita. Inilah dasarnya. Boleh nanti di-download, yang pasti harus diarsipkan di sekolah ya Bu. Fokus dari kurikulum merdeka memiliki 3 prinsip, yaitu fleksibel, fokus pada muatan esensial, dan pengembangan karakter. Nah, di sini artinya apa? Bedanya kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya, guru diberikan kemerdekaan yang penuh untuk melaksanakan pembelajaran. Ya, di sini guru dimerdekakan. Kalau sebelumnya capaian atau tujuan pembelajaran itu banyak sekali, kalau di kurikulum merdeka itu sebenarnya guru-guru diberi kebebasan kalau mau mengurangi. Nggak seluruh materi boleh tidak disampaikan, tapi syaratnya apa? Harus fokus pada muatan esensial, fokus pada muatan-muatan yang penting. Jadi kalau pelajaran IPA mungkin sebelumnya ada 6 indikator diberikan, sekarang cukup 3, tidak apa-apa, asal memang esensial dan memang berdasarkan kesepakatan dari seluruh guru mata pelajaran. Makanya di awal-awal tahun ajaran kemarin saya minta tolong dengan masing-masing rumpun untuk menyusun ATP, alur tujuan pembelajaran. Alasannya, jika ATP masing-masing guru itu sudah sama, ya, apalagi kurikulum merdeka itu kan sudah berdasarkan fase D. Nah, artinya apa? Siapa yang pembelajaran kelas 7 akan dilanjutkan ke kelas 8 dan ke kelas 9. Kalau tiap guru berbeda ATP-nya, maka khawatir ada anak yang tidak mendapatkan materi esensial. Intinya Kemdikbud ingin merefleksi masalah pelaksanaan kurikulum merdeka yang ada di sekolah-sekolah. Nah, di sini difokuskan masalah penguatan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Tentang pengembangan karakter, berdoa sebelum memulai pembelajaran, dan yang satu lagi adalah fleksibel. Karena terkait dengan materi pembelajaran kita, biasanya saya menggunakan video, LKPD, dan juga observasi lingkungan. Karena di sini kan mereka belum ada, jadi lebih sering dibawa ke lingkungan. Artinya yang Fleksibel. Ya. Terima kasih Ibu Aziza. Tepuk tangan Ibu Aziza. Ya, jadi di kurikulum merdeka itu lebih fleksibel, tidak harus standar seperti ini, harus seperti ini, enggak. Jadi sesuaikan dengan kondisi murid dan kondisi sekolah. Kalau memang di sini belum ada labor IPA, kan bisa labor alam, ya kan? Kalau misalnya di sekolah belum ada alat peraga matematika, kan bisa menghitung kosi-kosi, menghitung apa namanya ubi bisa. Iya, jadi harus fleksibel. Kobel dikatakan optimal dan efektif ketika melalui tahap-tahapan ini. Pertama, harus ada siklus refleksi awal. Yang kedua, ada perencanaan. Yang ketiga, implementasi. Yang keempat, evaluasi. Jika 4 tahap ini terjadi, maka sudah optimal. Jika belum, maka belum optimal. Maksudnya apa ini lanjut? Di tahap refleksi awal, itu kita lihat nih, kondisi sekarang bagaimana keadaan sekolah. Misal, kalau di SMP 19 itu tantangan terbesar, rapor pendidikan kami saat baru masuk itu literasinya masih kuning kemarin. Numerasi merah, itu tantangan saya. Jadi ini refleksi awal. Dari hasil itu dianalisis dengan teman-teman di sekolah. Lalu didiskusikan bagaimana caranya.
Lalu buat prioritas, mungkin ada lagi masalah di sekolah yang harus dipecahkan. Iya. Lalu menentukan tujuan. Biasanya di refleksi awal ini kepala sekolah memilih tim kecil. Jadi nanti kepala sekolah akan memilih beberapa guru yang menjadi tim penggerak kombelnya untuk membahas refleksi awal. Nah, dari refleksi awal ini dilakukan perencanaan. Bagaimana kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini? Misalnya, Bu, anak sekolah kita ini banyak yang nakal. Kira-kira apa yang dilakukan? Bu, PMN kita ini masih banyak yang tidak aktif. Maka apa yang harus dilakukan? Itu di tahap perencanaan. Lakukan kolaborasi, review, dan buat 4 pertanyaan kritis. Lalu, setelah direncanakan, lakukan implementasi. Inilah kegiatan-kegiatan yang disebut tadi, ada mingguan, ada bulanan, tapi harapannya kombel itu aktif ketika memang mingguannya itu berjalan. Seperti SMP 9 tadi, setiap minggu ada waktu khusus untuk kombel. 19 juga, siapa yang tahu, Bu? Selasa dan itu boleh ya, gitu. Jadi memang ada waktu yang dikhususkan. Lalu hasil implementasi, lakukan lagi evaluasi. Karena apa, ketika berjalan ada lagi masukan-masukan. Seperti di SMP 19, ternyata kata tim penggerak, Bu, evaluasi kita, Bu, apa Ibu? Nurul, ternyata Bu hasil monitoring, P5 itu dimasukkan juga di kegiatan kombel. Iya, jadi kalau selama ini kami pisahkan, ternyata kegiatan P5 itu masukkan di kegiatan kombel. Agar apa? Agar lebih bermakna lagi. Jadi nanti mungkin di semester depan kami buat nanti ada kegiatan khusus untuk P5 di